Inagas. Jo. Ini followersnya lumayan besar nih Jo ini ya. Ada 10.000, pikir saya 100.000. 10.000 ya masih standar. Ya silakan Dusun Tinagas, nyalakan kamera Anda. Ya shalom bang, shalom. Shalom, silakan bang, nyalakan kamera Anda. Anda naik kemari, silakan nyalakan kamera. Ya, ya silakan. Ya, apa yang mau Anda sampaikan bang? Anda Kristen atau Islam? Nah, macet. Oke lah ya, Anda macet bang, perbaiki dulu sinyalnya. Oke, kita kasih naik ada Victor 02. Ya, Victor 02, silahkan nyalakan kamera Anda. Dulu, lagi di kamar mandi. Apa? Jangan dulu. Jangan dulu. Gimana sih orang-orang ini naik tapi? Aduh. Anda naik tapi nanti dulu. Gimana? Sweet Go. Ya, silakan Sweet, nyalakan kamera Anda. Tahu. Apa? Halo Sweet. Halo Bang Edis. Ya, halo, silakan Sweet, nyalakan kamera. Bantu Bang. Baik, saya kirim permintaan dari sini ya. Sudah di layar, silakan diterima. Sini. Gimana ya? Gimana Bang? Kok nggak nyala nih? Lelah saya. Oke, baik, Sweet, silakan. Ini berdua ini sama suami kah? Bukan. Ini ponakan saya. Ponakan saya mau nanya-nanya nih. Ponakan Muslim. Iya, betul. Silakan, silakan. Mau nanya apa? Sini tanya aja, nggak apa-apa. Ponakan seorang Dia Muslim. katanya, iya, abang saya Muslim, tapi Muslimnya ya cuman Muslim KTP doang. Iya, bahkan saya sarankan supaya yang jadi Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, mama mau nanya apa? Cepetan. Dia Bang gini, di sini kan kita aja dia ibadah, tapi orang tuanya ngelarang. Padahal mereka itu nggak menjalankan ibadahnya gitu, cuma statusnya aja. Oh iya. Jadi banyak sekali orang Islam seperti itu. Karena dia tahu bahwa sholat itu adalah kegiatan yang sangat melelahkan dan membuang-buang waktu. Iya, karena dia tahu itu. Ngapain sholat-sholat? Lagi panggil sholat, ini bentar sholat, bentar gini, suruh gini lagi, besok gini lagi, besok gini lagi. Capek. Coba tanyain dia, kenapa nggak sholat? Karena capek. Betul nggak? Coba kamu kenapa nggak sholat? Tuh abangnya nanya kenapa nggak sholat? Iya, Malas katanya Bang. Iya, malas itu kan apa? Malas itu kan karena sholat itu bagi dia tidak ada gunanya. Begitu. Bang, kasih masukan dong gimana supaya dia itu kan sebenarnya dia pengen Sering-sering nonton Edis TV aja. Masukan saya sering-sering nonton Edis TV. tuh sering-sering tuh nonton abangnya. Jadi gini Bang, ini adik ponakan saya ini, abang saya itu nikah sama orang Padang. Nah itu juga ya karena ya itu biasa namanya kena cinta. Jadi abang saya ikut Muslim, tapi cuman statusnya aja Muslim, tapi nggak pernah menjalani sholat. Iya, memang banyak seperti itu. Gimana? Sholatnya gimana? Kemarin sholat Jumat. Sholat Jumat.
Masukannya lah. gimana bang? Keponakan saya ini. Masukannya sering-sering nonton Edis TV. Begitu. Dia kalau menonton abangnya dia ini masih nggak mau, katanya itu takut nanti dimarahin mama katanya gitu. Bila perlu ajak mama sekalian nonton bareng. Gini loh, alasan itu harus ada. Kenapa marah? Apakah dengan mengatakan kebenaran membuat seseorang menjadi marah? Berarti itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, begitu loh. Kalau saya katakan tentang Muhammad yang benar, kenapa Anda marah dengan saya? Bukankah yang saya katakan terhadap Muhammad itu adalah benar? Tuh, dengar tuh. Gitu loh. Bukankah umat muslim berbondong-bondong pergi ke Arab menciumi batu di sana? Itu kan benar. Begitu. Jadi maksud saya begini, bedakan marah yang beralasan dengan marah yang tidak beralasan. Coba buktikan apa yang membuat seseorang marah. Apakah yang saya katakan terhadap Muhammad adalah fitnah? Itu sudah saya berikan tantangan itu. Dan tidak ada satu orang muslim pun yang bisa membuktikan yang saya katakan fitnah. Ya, karena memang saya katakan benar, ada literasinya dalam Quran dan hadis. Begitu. Kamu ada nggak mau ditanyakan sama abangnya? Nggak apa-apa, tanya Coba aja. apa pertanyaan yang mengganjal apa yang Anda miliki? Coba tanyakan. Terserah. Ada nggak ada? Terserah. Nggak ada. Dia bang takut sama orang tuanya. Oh ya, saya mengerti itu. Mungkin itu lewat private ya. Kalau lewat begini nanti ketahuan, nanti ibunya lihat. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nanti kalau punya pertanyaan-pertanyaan bisa lewat anu saja. Iya. Terima kasih Anu bang ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, tunggu. Iya, itu ya teman-teman ya. Banyak orang nontonnya pelan-pelan begitu ya. Nontonnya sembunyi-sembunyi seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Jo Dusun Tinagas. Kayaknya tadi udah saya naikkan ini Jo Dusun Tinagas ini. Tadi sudah saya naikkan belum sih ya? Halo, Jo? Ya salam bang, salam. Oh, udah saya naikkan. Tadi macet bang. Iya, apa yang mau Anda sampaikan bang? Ya, saya Kristen bang. Begini, aku mau tanya sedikit saja bang. Apa itu? Bagai pendapat abang di sini mengenai Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Bagaimana Tuhan perjanjian lama itu boleh tukar nama kepada perjanjian baru? Gitu. Tidak tukar nama bang, tapi pernyataan diri. Iya, bagaimana namanya kan di perjanjian lama itu ya siapanya YHWH. Jadi di perjanjian baru itu kenapa dia Yesus boleh tukar? itu nama Yesus. Yesus itu kan bahasa Yunani. Kalau bahasa aslinya itu Yeshua. Jadi nama Iya. itu mengandung nama YHWH itu. Arti dari Yeshua itu sendiri adalah YHWH menyelamatkan. Iya. Jadi Tuhan Yesus adalah pengejawantahan daripada YHWH itu. Justru di dalam perjanjian baru pemerintahan YHWH itu menjadi nyata. Begitu. Iya, itu percaya bang. Saya semuanya percaya di dalam Alkitab ini. Cuma yang saya bingung ini, nama Tuhannya di perjanjian lama itu YHWH, sedangkan di perjanjian baru itu Yesus, begitu bang. Jadi agak relate lah. Ya, jadi nama Yesus itu adalah nama YHWH yang menyelamatkan. Ya, sebabkan di mana ulangan berapa itu? Sebab nama itu akan selama-lamanya itu dinyatakan di ulangan berapa aku lupa. Kalau lupa-lupa ya ngapain ke sini, Bang? Ya itu ya kan Jangan begitu, lupa-lupa, Bang. Kalau mau itu berargumen bagaimana. jangan lupa-lupa. Iya, kan saya bukan juga ahli bidang-bidang Ya, sejarah. nama di situ, Bang.
kalau kita baca Bible, nama itu bukan seperti kayak kita Joko, Budi, Tono, bukan begitu, Bang. Nama itu nggak sekedar seperti itu, nggak sekedar bunyi. Nama itu memberikan sebuah makna, begitu. Oh iya, iya. Ya, Misalnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu bukan berarti nama bukan seperti itu, tetapi ada di balik nama itu pemilik sang nama itu gitu loh. Artinya jangan mempermain-mainkan sang pemilik nama itu begitu loh. oh iya, iya, iya. Ya, aku mau tanya itu aja, Bang. Terima kasih sudah naikkan saya, Bang. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Salam. Ya, jadi teman-teman itu belum tahu ya. Saya ini seorang apologet. Saya ini bukan seorang pendeta di gereja atau gembala di gereja yang ditanyain Bible. Tapi itu pun nggak apa-apa. Tugas itu pun juga nanti akhir-akhirnya juga saya ini juga ya. Biar teman-teman ngerti, saya ini ibarat kata kalau misalnya kalian ke sebuah kelurahan atau sebuah kantor pemerintahan. Di kantor pemerintahan itu ada bidang-bidang tertentu. Oh, ini bagian bidang ngurusin jalan. Ini bagian bidang ngurusin hutan. Ini bidang begitu juga, teman-teman. Jadi dalam kekristenan itu ada bidangnya masing-masing. Ada yang bidangnya ngurusin pertanyaan-pertanyaan seputar A, pertanyaan seputar B, pertanyaan seputar C begitu. Nah, bagian saya itu adalah yang kepada orang-orang Islam. Biar teman-teman ngerti ya tugasnya masing-masing seperti itu ya. Tadi siang kita sudah membahas mengenai penyaliban. Kalau teman-teman nonton, siapa teman-teman yang nonton tadi siang di sini? Coba di kolom komentar, coba. Siapa yang tadi siang nonton di kolom komentar? Coba, saya nonton begitu. Coba, sudah saya jelaskan kan? Sudah saya jelaskan. Saya pikir itu adalah tugas gereja. Di gereja ada pendalaman Alkitab seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Tresno Mangkunegoro ya, silakan. Tresno Mangkunegoro. Ya, silakan Tresno Mangkunegoro. Muslim, Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Mau tanya, Bang. Bang, tapi wajahnya jangan separuh, Bang. Oh iya. Nah, begitu Iya. loh, Bang. Kalau Abang dekat-dekatin yang kelihatan cuma jidat doang, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Mau tanya, Bang. Perbedaan Kristen sama Katolik itu perbedaan apa beda apa sama sih, Bang? Ya beda. Ya bedanya apa gimana gitu, Bang? Banyak Bang bedanya. Misalnya kitab sucinya saja sudah beda. Bedanya itu cuman ada tambahannya saja. Tapi selain yang tambahan itu sama. Jadi dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Katolik itu ada Deuterokanonika. Seperti ada kitab Makabe, ini ada tambahan kitabnya. Seperti itu. Tapi Tuhannya sama, Bang, itu, Bang, ya? Iya. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau Bang Edis itu Kristen atau Katolik, Bang? Saya bukan Katolik, saya Kristen Protestan. Protestan. Kenapa nggak milih Katolik, Bang? Kenapa tidak milih Katolik? Kalau memang Tuhannya sama. Ya, itu sebenarnya struktur organisasi saja sih, Bang. Struktur organisasi dan ada sedikit perbedaan-perbedaan dari yang tajam sampai yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saya di sini tugasnya itu bukan
bukan di situ bang, bukan di bidang itu. Tugas saya di sini adalah supaya menyadarkan orang-orang Islam dari kesesatannya. Contohnya seperti Anda ini, gitu. Anda Islam kan? Ya, Islam bang. Alhamdulillah. Anda menyadari nggak bahwa Anda sesat? Alhamdulillah enggak sih bang. Sesatnya dari mana ini? Anda tahu nggak bahwa Muhammad itu didapati seorang sesat? Belum tahu aku. Ini pantesan Anda masih Islam. Di dalam Al-Quran, coba tenang bang, tenang bang. Di dalam Al-Quran, kata sesat itu kan sesat itu kan bahasa Indonesia kan? Iya. Bahasa Arabnya sesat itu apa? Apa? Kurang tahu aku bang kalau saya itu kurang mendalami aku. Waktu abang mengucapkan Al-Fatihah, walad dolin. Ya, apa arti dolin itu? Dolin. Nggak tahu aku. Kurang tahu aku bang. Ya saya nggak heran, memang orang Islam kayak begitu bang. Memang orang Islam itu adalah orang-orang yang senang mengucapkan bahasa Arab, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Itu masalahnya bang. Ini bang, mungkin tingkatan ilmunya. Kok Anda masih mau ngeles lagi? Masih... Bang, jangan ngeles lagi. Ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah, Anda tahu nggak apa yang Anda ucapkan? Al-Fatihah. Ya tahu itu, Al-Fatihahnya tahu, cuma itunya artinya kurang paham gitu. Jadi apa arti walad dolin? Walad dolin. Kurang paham aku bang, bahasa Arab itu bang. Terus kenapa Anda ucapkan bahasa Arab itu? Kenapa Anda merapalkan itu terus? Ya, itu disitulah ya, kesesatanmu. Kok bisa sih? Emang apa itu bang? Artinya apa bang? Dolin atau dolan itu artinya sesat. Dan Muhammad didapati seorang yang dolan. Dolin loh, dolin. Bukan iya, dolan, itu bang. Dolan sama dolin itu kata dasarnya sama bang. Artinya sesat. Sama seperti makan, memakan. Itu sama, itu kata dasar yang sama. Begitu. Ya gitu aja bang. Aku cuma tadi mau tanya itu loh bang, antara perbedaan antara apa Kristen sama Katolik itu ternyata berbeda. Aku kira itu ada kesamaan gitu loh bang. Ada kesamaan pasti, tapi juga ada perbedaan. Begitu. Itu aja sih, cuma pengen tanya kok sama-sama Tuhannya tuh satu bang ya. Kenapa bang Edis kok milih Kristen, kok enggak Katolik gitu loh, maksudnya tuh gitu loh bang. Ya, seperti yang saya bilang tadi bang. Mau Anda Kristen, mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, yang penting itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Masalahnya Anda ini nggak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, malah Anda melakukan yang diperintahkan Muhammad. Kan itu, akibat Anda melakukan apa yang diperintahkan Muhammad, akhirnya Anda berangkat ke Arab, pergi nyiumin batu. Akhirnya Anda mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Tapi Anda nggak tahu apa yang Anda ucapkan. Itu akibat Anda ngikutin Muhammad. Mengikut Muhammad artinya membuat Anda menjadi pemuja Arab, gitu loh. Loh, baik sekarang. Kenapa Anda harus berdoa, berkegiatan ritual agama Islam harus dengan bahasa Arab? Itu kan bang apa rukun Islam bang. Ya, kenapa harus bahasa Arab? Kalau ya turunnya kan mungkin di Arab gitu bang.
Jadi kalau Anda berdoa tidak menggunakan bahasa Arab, Allah ngerti nggak? Ya tahulah, Allah Maha tahu kok Bang. Dari mana dia tahu? Buktinya Anda nggak bukan bahasa Indonesia. Coba dalam sholat bisa nggak bahasa Indonesia? Kalau sholat bahasa Indonesia sih nggak bisa sih. Iya, karena Allah nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana? Mana dalilnya Allah ngerti bahasa Indonesia? Wah kalau soal dalil soal itu tuh mungkin yang lebih tahu dari aku itu loh Bang. Kalau aku tuh tingkatannya masih bawah gitu. Bang, Dalil oke soal lah. tadi. Kalau ngomong yang tinggi-tinggi janganlah ya. Kita ngomong yang sederhana-sederhana saja. Ya, Bang, Anda pengikut Muhammad. ya. Muhammad ada di mana sekarang? Nabi Muhammad ya di surga Bang. Salah. Mana dalilnya dia ada di surga? Ya kan aku kalau dalil-dalil itu nggak tahu Bang. Oke, jangan pakai dalil-dalil. Bener nggak Muhammad sudah meninggal? Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Oke, betul nggak dia ada di kuburnya? Ya. Betul nggak Anda pengikut dia? Ya, pengikut Bang. Pengikut. Berarti Anda pengikut orang mati, betul? Enggak juga sih ah. Loh, gimana sih? Saya ulangin. Pelan-pelan ya. Pelan. Bang. Dengar pelan-pelan. Muhammad sudah meninggal, betul? Mengerti ajarannya Nabi Muhammad itu loh Bang. Bukan pengikut Muhammad. Ya ajarannya. Bukan pengikut Muhammad berarti. Ya kan kalau lahirnya sekarang ya. Muter-muter ditanya, Bang. Anda pengikut Muhammad nggak? Ya pengikut. Pengikut Muhammad. Muhammad ada di kuburan, betul? Ya. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Ajarannya yang meninggal balik lagi nanti kita. Oke lah, baik. Intinya saya cuma pesan begini Bang. Selama Anda jadi Islam, selama itulah Anda dituntun oleh orang mati. Betul gak Muhammad itu pemimpinmu? Ya. Betul gak Muhammad sudah mati? Sudah, Nabi Muhammad sudah. Berarti meninggal. Anda dipimpin orang mati, betul? Ya, tapi kan dia meninggalkan ajaran. Ya, jangan masalah tapi-tapian. Berarti Anda dipimpin orang mati, betul? Ya, wajar. Bertobatlah Anda dari situ ya, bertobat. Saya cuma pesan begini, Bang. Janganlah dirimu kau serahkan dipimpin oleh yang mati, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh yang hidup. Janganlah dirimu dipimpin oleh orang buta. Karena orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Macet apakah dia ini, teman-teman? Macet kayaknya dia udahan. Udah macet ya. Oke lah, kalau sudah macet. Saya ganti dulu, teman-teman. Aduh, lelah ya. Tuh, dia ngomong, ngurusin agama orang katanya. Kenapa kamu tidak bilang sama Zakir Naik? Coba, yang ngomong ngurusin agama orang, kenapa kamu bahas agama orang? Harusnya kamu ngomong begitu duluan sama ulama-ulama Islam. Kalau saya ngurusin agama orang, saya tidak pakai fasilitas negara. Saya tidak pakai uang pajakmu. Ketika saya ngurusin agama orang, ketika saya membahas agama Islam, seperak pun saya tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi ketika orang Islam membahas agama Kristen di negeri kita tercinta Indonesia, pakai fasilitas negara.
Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, apakah dia membahas agama Islam? Apakah dia membahas Al-Quran? Tidak, dia bahas agama Kristen. Kristen dia bahas. Dan dia menggunakan alat-alat fasilitas-fasilitas negara. Bahkan kepolisian dipakai untuk menjaganya, biar Anda tahu. Kepolisian Negara Republik Indonesia turut andil dalam hal menjaga, mengamankan Zakir Naik membahas agama Kristen, LOL, ya. Anda itu TOEOL. Kenapa? Karena Anda mengatakan ngurus agama orang ke saya, sementara Anda tidak ngomong itu ke Zakir Naik. TOLOL, ya. Jadi, sebelum Anda bicara, Anda harus tahu dulu latar belakang yang melatari munculnya channel seperti saya. Ada-ada saja kalian ini. Saya itu hanya merespon. Tapi walaupun demikian, saya tidak memfitnah. Adakah saya memfitnah? Ketika saya bahas agama Islam, adakah saya fitnah? Coba, ketika saya katakan, benarkah Muhammad sudah meninggal? Anda bilang iya. Benarkah Muhammad ada dalam kubur? Anda bilang iya. Benarkah Anda pengikutnya? Iya. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur. Nah, di mana salahnya saya? Ada-ada saja Anda ini. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Erwin 168. Ya, Erwin 168. Erwin 168. Macet. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Chain Rap. Aduh, susah banget namanya ini, Chain Rap. Chain Rap. Bentar teman-teman, ini susah banget namanya. Chain Rap. Kapun kap. Ya, Chain Rap. Bukan Chain Rap, tapi Kian Rap. Kian Rap. Oke, Kian Rap. Ya, silakan Kian Rap. Muslim atau apa, Bang? Dari nama saja sebenarnya saya Kristen. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera nyalain dulu, baru bicara. Oke. Udah nyala nih. Oke. Iya. Abang Kristen. Iya benar, Pak. Bang Edis. Apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Nah, mau disampaikan tuh melihat rekan-rekan yang naik gitu kan, teman-teman. Ya, ikut mengaspirasi apa yang Bang Edis sampaikan sebagai apologet. Itu bagus banget. Saya sangat senang begitu, tapi itu juga membuat perdebatan-perdebatan baru dan semuanya memang tidak terlepas dari itu. Dan saya mau ikut menambahkan saja biar teman-teman yang saudara-saudara kita ini tahu tuh, kalau mau tahu tentang perbedaan Kristen sama Islam tuh coba telusuri sejarahnya gitu. Coba dulu mau baca Alkitab. Itu intinya. Karena Al-Quran baru ada setelah Alkitab duluan gitu. Itu sih Bang menyampaikan gitu. Sudah sering saya sampaikan itu, Bang. Bahkan Al-Quran memerintahkan supaya umat muslim itu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada ayatnya di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil,
terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi sekalipun ada ayat Quran yang begitu, di rumah orang Islam tidak ada kita dapati Injil dan Taurat. Nah, inilah yang ingin saya beritakan kepada mereka. Justru umat muslim malah memaki-maki, justru malah umat muslim mengatakan yang bukan-bukan terhadap Taurat dan Injil. Padahal Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena apa sebabnya? Karena umat Islam membaca Al-Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja. Jadi luput, tidak tahu dia apa yang dibacanya. Begitu. Adapun kalau yang Kristen, Bang, adapun kalau yang Kristen, kalau mau mensupport, bisa melakukan hal-hal yang kecil, tap-tap layar, share, bagikan, like, ya kan? Begitu, follow akun yang asli, begitu. Gitu Bang ya? Ya, dan mungkin itu saya seorang dari namanya saja tadi Bang kan saya ada sedang mengikuti hip hop begitu kan, Kian rap. Jadi saya bisa menyampaikan cara saya adalah menyampaikan firman lewat rap gitu Bang. Oh, lewat Terima kasih. rap. Oke lah. Baiklah, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, baik Bang. Saya turunkan. Selamat malam, shalom. Saya turunkan. Iya, teman-teman sekalian ya. Sekali lagi teman-teman. Saya ini ya bergerak di dalam bidang apologist ya, apologetika. Makasih Pak Agus, makasih. Jadi teman-teman, dalam bidang apologetika ini memang ada tantangan-tantangan sendiri. Saya ini sudah malang melintang teman-teman dalam dunia apologetika seperti ini. Tantangannya ada tantangan dari luar, ada tantangan dari dalam. Seperti itu. Jangan kalian kira bahwa orang-orang Kristen semuanya senang melihat saya, enggak. Bahkan yang musyrik, yang syirik ada. Syirik begitu. Syiriknya bagaimana? Kalau dia live tuh orang-orang kok pada ke dia ya. Banyak yang seperti itu. Karena mereka tidak memiliki hati yang bersih. Karena motivasi mereka berapologet itu bukan benar-benar mau berapologet. Ketika saya melihat seorang apologet, dia nge-host begini. Ya, kemudian banyak orang melihat, banyak orang follow up begitu ya, meneruskan. Saya akan senang karena apa? Berarti ada orang yang berjalan bersama saya. Itu kalau murni. Tetapi kalau dia tidak murni, yaitu tadi musyrik, syirik, musyrik. Ya. Jangan seperti itu. Yuk, kita kasih naik ada Adrian. Ya, silakan Adrian. Anda Muslim? Adrian? Tunggu nak. Selamat malam Adrian, apakah Anda mendengar saya? Malam Bang Edis. Iya, selamat malam Bang Adrian. Abang Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim. Ada suara kipas atau bagaimana itu di situ Bang? Oh iya. Ya, karena suaranya bikin berisik Bang. Oke, apa yang mau Abang sampaikan kepada saya? Saya mau tanya tentang Kristen gitu. Silakan. Yang mau saya tanyakan, asal Yesus gitu. Maksudnya gimana sih Bang? Coba yang jelas dulu bikin pertanyaan Bang.
Saya yang mau saya tanyakan asal Yesus. Ini apa sih Bang? Pertanyaan macam apa ini? Coba yang jelas dulu, apa maksudnya, gimana? Asal Yesus maksudnya gimana? Asal sebabnya dia disalib itu, Bang Edis. Asal sebab musabab Yesus disalib. Karena orang menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus menyatakan banyak hal, tetapi orang-orang tersebut menolak pernyataan-pernyataan Yesus itu. Misalnya, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Sang Mesias yang akan datang. Dan banyak hal lagi. Nah, orang-orang, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, banyak yang tidak sepakat dengan itu. Oh, seperti itu. Terus? Cukup jelas kok. Oke, sekarang saya tanya balik sama Anda. Apa asal Ditanya, muasal? Gimana? Jangan ditanya, saya kurang ngerti agama. Saya cuma tanya itu. Oke lah, baik. Nampaknya dia cuma pansos saja, teman-teman. Kita kasih turun ya, teman-temannya pansos dia. Aduh. Ya, teman-teman, ini jadikanlah forum ini sebagai forum diskusi yang memberikan sebuah ilmu pengetahuan ya, bukan menjadi ajang pansos. Jadi jangan pansos lah ya, teman-teman ya. Jangan pansos. Banyak juga teman-teman, baik dari Muslim, baik dari Kristen, yang naik ke sini itu mau pansos, banyak. Jangan dikira setelah saya live ini, itu tidak banyak orang yang kasih masukan ke saya. Banyak yang inbox saya, Bang, si Anu ini, itu hanya pansos saja. Begini-begini, buktinya apa dia pansos, begini-begini. Banyak teman-teman. Jadi saya itu berkomunikasi dengan orang-orang setelah saya siaran ini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Saifud. Bikin tema. Tema kita sudah sering bikin sebelumnya. Makanya kita pengen temanya itu dari Muslim saja. Makanya dia nanya apa, nah itu kita jadikan tema. Saifud, silakan nyalakan kamera Anda. Iya, pelawak. Kamera Orang nyalain jadi dulu, pelawak. Saifud. Nggak apa-apa Jadi saya pelawak pelawak. aja itu kamu. Pelawak nggak masalah. Daripada jadi nabi, nah terus wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya, gimana? Ilmunya nggak punya ilmu. Saifud, Ilmunya dengar nggak punya Saifud. ilmu. Lebih baik jadi Apa pelawak ketimbang jadi nabi. Terus setelah jadi nabi, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya. Saya Orangnya boleh jelek. menggauli siapa-siapa yang saya inginkan. Sai baba. Jelek. Kenapa sih kalian membenci saya? Saya ini menyampaikan dengan style saya. Orang tuh macam-macam teman-teman, dengan karakternya masing-masing. Ada orang yang menyampaikan serius, nyum aja nggak mau serius. Ada orang yang kalau ceramah menghasut, takbir. Oh, mau memerangi orang kafir, mau memerangi orang kafir, mau takbir. Ada. Jangan kamu suruh saya kayak mereka. Saja kamu tuh gimana? Biarkan saya dengan gaya saya. Ya, yuk. Kita kasih naik ada Erwan Fernando. Erwan Fernando. Ya, silakan Erwan Fernando, nyalakan kamera Anda. Udah, silakan. Kemana ini Bang wajah Anda, Bang? Iya Bang, benar Bang. Aku pakai baju dulu Bang.
Aku mau tanya bang. Bang, bukan sebentar bang. Masalahnya ini kami cuma ngeliat mata Anda bang. Baju. Abang Muslim atau Kristen? Aku meragukan ketiganya. Oke, coba kameranya agak mundur bang. Biar kami bisa melihat jelas bang. Kalau kayak begini kami cuma melihat mata doang bang. Entah mata doang, entah mulut doang. Udah bang. Yang Anda lihat di layar apa bang? Ini kan. Udah. Berat ya. Oke, coba kita kasih naik ada. Nah ini yang saya maksudkan teman-teman ya. Ini adalah contoh akun-akun palsu. Supaya teman-teman tahu. Ini yang samping saya ini adalah contoh akun-akun palsu. Yang saya maksudkan. Jadi kalau teman-teman melihat ada Edis TV, ya, contoh Edis TV palsu itu adalah yang seperti ini. Edis TV Sang Debaters gitu. Itu akun tiruan teman-teman, bukan akun saya. Contohnya ini saya nggak tahu gitu. Kan sudah saya bilang kalau kalian mau ngepost video saya, bikin channel, tapi jangan bikin channel Edis TV. Begitu. Halo? Kan naik diam. Bisa jadi ini Muslim. Ya heran. Iya, di Facebook juga banyak begitu. Yang diposting itu yang dipost. Kalau video saya debat yang diposting nggak masalah. Kadang-kadang yang diposting foto-foto AI lagi. Udah gitu banyak orang mengira itu saya. Dibikinlah foto Edis TV ketemu sama si ini, lagi foto di Los Angeles. Orang Kristen bilang, "Wow, yang saya heran orang Kristen juga kok ada yang percaya dengan itu." Aduh, heran. Jadi teman-teman, banyak orang itu dalam tanda kutip harus membawa-bawa nama saya supaya mereka itu laku. Banyak begitu. Kalau nggak bahas saya ya nggak laku. Bagaimana caranya biar rame? Bagaimana caranya biar menarik perhatian? Bikinlah Edis TV di situ. Jangan seperti itu teman-teman. Anda tidak tahu bagaimana prosesnya. Anda tidak tahu apa yang saya harus alami, step-step demi step yang harus saya lalui. Anda nggak tahu itu. Dan saya tidak pernah cerita itu secara gamblang. Ya, ayo. Silakan. Apa yang mau kalian sampaikan, ajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada Koko Daniel. Ya, silakan Koko Daniel. Halo. Ya, halo juga Bang, Koko Daniel. Muslim atau Kristen Bang? Sebentar. Saya Kristen Bang. Shalom. Kristen. Saya Shalom Bang. Shalom. hanya mau menyampaikan saja terima kasih untuk channel ini. Saya juga kebetulan mahasiswa Apolos Jakarta. Jadi kebetulan saya tuh menyimak. Saya berterima kasih banyak Tuhan pakai Bang Edis untuk menjawab dengan baik. Jujur, saya kemarin juga mengikuti ya dari yang saya udah ngikuti udah cukup lama juga Bang. Jadi saya tuh sangat terkesan dengan bagaimana Bang Edis menjawab dengan baik, dengan
luar biasa, itu luar biasa. Saya jujur saya mengapresiasi. Terima kasih untuk kesabaran untuk menjawab bahkan dengan data, dengan tidak menghina agama saudara kita, dan juga selalu memberikan wejangan dan sebagainya, itu luar biasa sekali. Jadi itu aja Bang, saya cuma menyampaikan terima kasih. Oke, sama-sama Bang, itu aja. Thank you. Oke, baik, sama-sama Bang, saya turunkan ya Bang ya. Shalom. Salam juga Bang, saya turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya, kita mengambil tugas bagian kita masing-masing, ya. Jadi, kalau misalnya kalian mendapati bahwa channel ini itu bagus, atau kalian malah mendapati channel ini, nggak bagus nih, silakan. Ya, coba saya berikan kalian, terutama yang muslim-muslim, atau bahkan ada yang Kristen, silakan. Silakan. Entah tujuan kalian mau pansos atau bagaimana, ya silakan. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Saya tahu banyak orang mau pansos saja, saya tahu. Pansos. Oke, kita kasih naik ada Rian Syah. Halo Bang Edis. Ya, halo Rian Syah, silakan nyalakan kamera Anda. Sebentar Bang Edis. Sebentar Bang Edis. Ini nggak bisa buka. Saya bantu dari sini ya. Kirim undangan Bang Edis. Sudah saya bantu. Silakan. Anda terima itu undangannya. Halo Bang Edis. Ya, halo Rian Syah. Ini udah pernah naik ini Rian Syah ini. Ya, saya cuma nanya Bang Edis. Bang Edis viral sekarang. Viral di TikTok. Iya. Terus? Bang Edis nggak tahu. Iya, terus kenapa? Ya tahu lah, masa nggak tahu? Tahu, kenapa nggak tahu? Bang Edis viral di TikTok dimarahin Pak Bom Bom. Dimarahin? Iya. Viral dimarahin? Dimarahin Bang karena Edis apa? dimarahin Pak Bom Bom. Dimarahin karena apa? Katanya Bang Edis, Yesus rencana iblis katanya disalib. Saya punya videonya. Ya memang benar. Disalib. Tapi banyak pendeta yang marah Bang Edis. Siapa? Suruh sini. Banyak. Saya cuma ngasih tahu itu aja Bang Edis. Sama Bang Edis. Iya, suruh ke sini. Tadi siang bahkan sudah saya tunggu-tunggu siapa yang mau menyangkal atau membantah perkataan saya. Sudah saya kasih kesempatan. Nggak ada yang membantah gimana. Yang membantah ada 2 orang, tetapi akhirnya bertobat setelah saya jelaskan. Bang Edis, tapi saya kan orang Islam, tapi saya nggak setuju sama pendapat Bang Edis. Ya nggak setuju, kamu aja Islam gimana? Kalau kamu setuju dengan saya, artinya kamu masuk Kristen. Nggak begitu juga Bang Edis. Berarti kalau nggak ada pendapat iblis, nggak ada penyalipan berarti. Kalau tidak ada pendapat. Pendapat. Iya, pendapat dari iblis toh. Berarti kan iblis ikut andil dari penyalipan. Pendapat maksudnya gimana sih? Kan katanya Bang Edis, penyalipan itu pendapat iblis. Penyalipan pendapat iblis. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana kamu. Pendapat. Ya, silakan. Kita kasih naik ada kita sudah memberikan kesempatan itu tadi siang.
Sudah kita buka forum khusus itu. Bahkan saya sudah katakan, apakah sudah cukup? Sudah cukup semua bilangnya. Coba BYL official, coba BYL official. Ya, silakan BYL official. Muslim atau Kristen, Bang? Malam ini pending dulu, Bang. Tadi udah lama nunggu. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Pending aja dulu. Udah lama nunggu, jadi nggak bisa lagi. Oke, baik. Berarti. Ya. Oke, baik, saya turunkan ya. Oke, lanjut lagi, silakan. Kita kasih naik, ada Edison. Wah, kembar, mirip dengan aku. Ya, Edison, silakan nyalakan kamera Anda. Pengaturan TikTok tak berlabel. Saya pembaca layar bentar. Pengaturan tombol ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Simpan TikTok Edison. Ya. Edison, Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Nama kita Ya, sama apa? ya? Iya, sama. Bedanya saya nggak pakai on, Edison gitu. Ya, silakan. Ya, karena Bang Edi sudah off, berarti nggak on lagi. Iya, terserahlah Anda mau bilang apa. Coba, apa yang mau Anda utarakan di sini, Bang? Saya mau utarakan bahwasanya Islam adalah agama yang benar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang di muka bumi ini. Begitu. Jadi Anda hanya mengutarakan dogma. Yang pertama, sebentar Bang, gantian. Setiap agama atau setiap apa namanya yang diimani oleh seseorang itu menyatakan yang demikian. Beralihlah ke jaringan yang berbeda. Gimana Bang tadi kurang jelas? Ada suara ini. Setiap agama, ya walaupun namanya bukan agama sebenarnya, artinya setiap keyakinan akan mengatakan hal yang seperti Anda katakan itu. Bahwa Tuhannya dialah yang benar, bahwa agamanya dialah yang benar, keyakinan dialah yang benar. Kita nggak bahas begitu Bang, itu nanti debat kusir. Iya kan yang pertama bahwa kita kan harus utarakan dulu. Gitu. Oke, sekarang kalau memang Islam itu agama yang benar, berarti semua yang diajarkan Muhammad itu benar. Pasti. Baik. Pasti Bang Edi. Termasuk minum air bekas lalat. Minum air kencing unta pun bagus kalau untuk obat. Ya, itulah kebenaran Anda. Makanya kebenaran dalam versi Islam tuh aneh. Ya kan sering ditanyakan sama Kristen ya. Katanya minum kencing unta ya. Jadi gini Bang Ades, saya kasih penjelasan sedikit ya. Jadi di Islam itu Bang, di Muslim, khususnya kita ya, saya di Sumatera ya. Jadi ada guru. Jadi nggak Islam aja, jadi ada gurunya kan. Nah, kalau sesuatu hal yang mungkin orang Kristen anggap itu tidak baik, tapi kalau udah perintah guru ataupun bahwa itu ada manfaatnya, nggak ada mudaratnya yang signifikan, itu tetap dilakukan Bang. Nah, apalagi perintah Rasul. Nah, kayak gitu. Gak nyambung orang ini loh. Coba dengarkan.
Bang, Ois. manusia itu mengeluarkan zat-zat yang dibuang oleh tubuh. Setuju? Iya. Contohnya misalnya kotoran atau kencing. Itu adalah zat-zat sisa dari metabolisme tubuh. Setuju? Ya, betul. Oke, kita ngomongin air kencing sekarang. Sekarang saya tanya kepada Anda, kenapa ada air kencing? Ya, karena ada air. Oke, artinya itu merupakan zat yang dibuang oleh tubuh, betul? Ya, secara otomatis. Oke. Pertanyaan saya, Bang, kencing itu kotor atau tidak? Hal yang najis atau tidak? Tergantung. Kalau saya contohnya buat obat mata, saya usapin ke mata saya. Oke, Jadi kalau obat- diminum? Jadi obat di air kencingnya. Kalau diminum? Kalau diminum saya belum pernah dengar. Kok jadi pura-pura begini Anda? Tadi katanya suruh Rasul, suruh Muhammad, sekarang tidak ada. Gimana? Iya, di mana hadisnya disuruh itu air kencing diminum tuh di mana? Tadi katanya perintah Rasul, sekarang tanya di mana? Iya, kalaupun dia diperintahkan, saya minum. Jadi Anda tidak pernah tahu Muhammad nyuruh minum air kencing? Ya, coba lihat kan. Percuma kita ngobrol dari tadi, Anda sudah bilang itu perintah Muhammad, sekarang mana dalilnya? Iya, kalaupun diperintahkan, halo. Gimana sih Bang Edis ini? Ya kalau nggak diperintahkan, ngapain diminum? Jadi menurut Anda orang-orang Islam yang minumin air kencing ke Arab itu, air kencingnya hewan itu, menurut Anda itu datang begitu saja tanpa ada campur tangan Muhammad? Karena aku udah bilang, kalau itu udah diperintahkan, contoh buat obat, saya pun minum. Kalau itu udah ada apa maksudnya dari perintah dari Rasul misalkan. Berarti Anda tidak percaya? Berarti Anda tidak percaya itu perintah dari Rasul? Oh, yang kejadian itu percaya itu. Terus kok Anda mengatakan kalau? Gimana sih Anda ini? Kita buang-buang energi loh, buang-buang waktu. Ya kan beda. Saya dengan zaman Nabi kan beda. Yang zaman sekarang kan nggak ada hadisnya keluar. Itu zaman terdahulu. Perintah sholat kapan? Iya, itu diturunkan sampai sekarang. Karena yang perintah yang tadi nggak ada diturunkan sampai sekarang. Giliran minum air kencing zaman dulu. Giliran kawinilah perempuan sebanyak-banyaknya itu zaman sekarang. Oh, dasar Islam. Ya, emang nggak ada. Coba dengarkan. Muhammad menyuruh supaya kawinilah 1, 2, 3, 4 perempuan. Zaman dulu apa zaman sekarang? Itu masih zaman sekarang. Zaman sekarang. Muhammad memerintahkan minum air kencing hewan. Zaman dulu apa zaman sekarang? Di zaman sekarang nggak ada perintahnya. Zaman dulu. Kalau yang menguntungkan itu zaman sekarang. Kalau yang merugikan zaman dulu. Sama lah kayak kitab Bang Edis. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang lama sudah apa, nanti buat baru lagi. Sama lah kayak gitu. Nggak nyambung nih orang. Nggak, kamu membandingkan sesuatu yang tidak nyambung, nggak berkait sama sekali. Gimana? Ya adalah kaitannya. Oke, kalau cuci-cuci muka, cuci-cuci hidung itu zaman dulu apa zaman sekarang? Oh, kalau kita mah setiap hari 5 kali istinja itu namanya. Katanya Bang Adis belajar Islam gimana sih? Itu kan rukun istinja namanya. Ditanya Sunnah. dulu apa sekarang malah.